Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak kembali video saya. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memasang iklan di Facebook untuk pemula ya, karena ini ilmu dasar ya, ilmu dasar. Jadi diperuntukkan bagi teman-teman yang belum pernah memasang iklan di Facebook seperti itu. Oke, nah pertama yang harus kita siapkan. Pertama kita harus membuat halaman Facebook ya, halaman Facebook atau fanpage. Oke, yang kedua kita harus punya kartu Genius ya, dari bank BTPN. Nah, kalau saya biasanya untuk pembayaran iklan itu pakai kartu Genius gitu. Kemudian ya sementara dua ini dulu ya. Oke, nah kalau sudah, sekarang buka tab baru di sini ya, kosong. Nah, di sini ketik seperti ini. Nah, seperti ini. business.facebook.com ya. business.facebook.com. Ini kita enter. Nah, ini masuk ke ke menu iklan ya. Menu iklan. Nah, di sini saya pakai dua akun ya. Nah, di sini ada dua akun. Ada akun pribadi, ada akun bisnis. Nah, saya sarankan teman-teman pakai akun bisnis. Dan kalau misalnya teman-teman belum punya akun bisnis, nah teman-teman bisa bikin dulu ya. Bisa bikin dulu. Nah, cara bikinnya teman-teman tinggal klik aja business.facebook.com, nanti akan muncul tombol buat akun bisnis seperti itu. Nah, kebetulan tadi kenapa nggak muncul ya di laptop saya, karena saya sudah pernah buat seperti itu, karena saya sudah pernah buat akun bisnis. Jadi ketika tadi kita klik ini nggak muncul tombol itu, karena saya sudah buat seperti itu. Atau kalau misalnya teman-teman ingin praktis, teman-teman bisa beli akun bisnis manager. Kebetulan salah satu teman saya ada yang jualan, namanya Mas Ilham. Itu jualan akun BM ya, akun BM itu bisnis manager. Itu biasanya harganya berapa ya, 50.000 kalau nggak salah per akun. Nah, kenapa kita harus pakai akun bisnis ya? Karena begini, yang namanya Facebook itu ada resiko diblokir ya. Jadi serapih apapun kita menggunakan Facebook ya, sehati-hati apapun kita menggunakan Facebook, pasti kita kena blokir gitu. Ataupun kalau nggak diblokir, seenggaknya kita pasti kena teguran ya dari Facebook seperti itu. Nah, kalau misalnya seandainya ya, ketika teman-teman sedang beriklan, kemudian beriklannya itu menggunakan akun pribadi ya, kemudian tiba-tiba diblokir, nah maka ya habis gitu. Habis, teman-teman nggak bisa ngiklan lagi. Akun Facebook teman-teman nggak bisa dipakai ngiklan lagi kalau misalnya yang diblokir adalah akun pribadi seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ngiklannya pakai akun bisnis kemudian diblokir, nah yang diblokir hanya akun bisnisnya saja, sedangkan akun pribadinya aman. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan seandainya akun bisnis kita diblokir? Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita bisa mengajukan banding
banding ke Facebook ya, minta dibebaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa beli akun BM yang baru. Jadi yang lama dibuang aja gitu. Yang lama karena diblokir ya udah lupain aja. Kita bikin yang baru akun BM-nya atau beli ya. Kalau saya biasanya beli. Karena pengalaman pribadi saya ya, kalau misalnya akun BM kita sudah diblokir, maka kita nggak bisa bikin akun BM lagi. Itu pengalaman pribadi saya. Gitu, makanya saya suka beli aja. Cari praktis, saya beli 50.000 dan itu biasanya bisa bertahan sampai sebulanan ya, sebulan 2 bulan itu aman gak diblokir. Jadi keluar 50.000 untuk 2 bulan seperti itu ya, gak jadi masalah. Seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah masuk seperti ini ya, kita tinggal tambahkan halaman di sini. Tambahkan halaman. Nah, kalau misalnya teman-teman udah bikin halaman, ya ini tinggal dimasukkan saja. Nah, tambahkan halaman seperti ini. Nah, oke. Selesai. Nah, sudah jadi ya. Nah, setelah menambahkan halaman, oke, saya akan ketik dulu ya di sini ya, biar mudah diingat. Ini seperti ini. Oke. 1 ya, 1 tambahkan halaman. Ya, barusan udah ya. Yang kedua, cek settingan waktu. Nah, cek settingan waktu ya. Ini masuk ke sini. Teman-teman masuk ke sini. Nah, kemudian masuk ke sini, pengaturan bisnis. Kemudian masuk ke pengaturan. Maaf, saya salah. Ketagihan aja langsung, ketagihan. Nah, di sini atau mungkin ini ya. Maaf, kayaknya salah lagi. Harusnya ini mungkin pengaturan. Ya, ini betul. Nah, masuk ke sini. Nah, ini teman-teman cek dulu ya. Zona waktunya Jakarta atau bukan. Itu ini penting banget. Pastikan zona waktu teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ada di Indonesia bagian barat, berarti pilihnya GMT plus 7 ya. GMT plus 7. Kalau misalnya teman-teman ada di Indonesia bagian tengah, berarti GMT plus 8. Kalau misalnya teman-teman ada di Indonesia bagian timur, berarti teman-teman pilih GMT plus 9. Seperti itu ya. Jadi pastikan zona waktunya ini sesuai dengan tempat teman-teman, seperti itu ya. Kemudian masuk ke pengaturan pembayaran ya. Pengaturan pembayaran. Nah, oke, ini cek zona waktu ya, zona waktu. Nah, kemudian yang ketiga, masukkan nomor kartu Genius ya. Nah, sekarang udah masuk ke pengaturan pembayaran. Nah, di sini pilih tambahkan metode pembayaran. Nah, di sini masukkan nama ya, nama yang tertera di kartu Geniusnya teman-teman.
kemudian masukkan nomor kartunya, kemudian masukkan tanggal kadaluarsa kartu, bulan, maksudnya bulan kadaluarsa kartu. Kemudian yang terakhir masukkan kode keamanan atau CVV ya, CVV. Nah itu kalau kode keamanan itu teman-teman bisa lihat di aplikasi Geniusnya. Nah, teman-teman silakan download aplikasi Genius, kemudian login. Setelah login masuk ke card center ya, card center. Masuk ke card center, di card center nanti ada e-card. Nah, di e-card itu nanti ada CVV ya, CVV 3 angka kode keamanan. Nah, ini kode keamanan ini kode keamanan ini sifatnya top secret ya, jadi sangat rahasia, nggak boleh ada orang lain yang tahu. Tuh, siapapun itu nggak boleh ada yang tahu. Sama halnya seperti PIN ATM. PIN ATM juga kan nggak boleh ada yang tahu ya. Oke, karena sangat berbahaya jika nomor kartu dan kode keamanannya diketahui oleh orang lain. Itu sangat berbahaya, bisa dibobol ya, bisa dibobol nantinya. Nah, seperti itu, tinggal masukkan. Oke, nah kalau sudah, sekarang masuk ke pemirsa ya, pemirsa. Nah, kita akan menentukan target audiens ya. Jadi kita kan rencananya mau jualan produk digital ya. Kita mau jualan produk digital. Nah, produk digital itu biasanya pembeli produk digital ya, kriterianya biasanya satu, laki-laki ya. 80% pembeli produk digital itu laki-laki ya. Kalau teman-teman gak percaya silakan masuk ke grup ya, grup grup support ya. Misalnya teman-teman beli produk kayak misalnya produk landing press ya, landing press. Kemudian masuk ke grup landing press. Teman-teman bisa cek di grup landing press pasti kebanyakan laki-laki. Perempuannya pasti sedikit, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, usianya. Pembeli produk digital biasanya berusia antara 24 sampai 35 ya. Ini rata-rata ya, dominan ya. Walaupun ada juga sih yang belasan tahun beli seperti itu ya. Ada juga yang 40 tahunan beli seperti itu, ada juga sih. Tapi ini rata-rata dominan ya, sebagian besar itu usianya segini. Kenapa usia segini? Karena usia 24 sampai 35 itu adalah usia produktif ya. Produk digital kan harganya lumayan mahal ya, antara 200 sampai jutaan rupiah lah, seperti itu ya. Dan biasanya orang kalau umurnya di bawah 24 itu belum punya pekerjaan, biasanya seperti itu ya, belum punya penghasilan. Jadi dia belum bisa beli produk yang harganya ratusan ribu apalagi jutaan begitu. Kemudian kalau misalnya orang di atas 36, 37, 40 ya, 40 ke atas. Nah, biasanya kalau udah 40 ke atas dia udah istilahnya minatnya kepada bidang teknologi itu udah mulai berkurang. Biasanya seperti itu ya. Ya kita bisa cek misalnya orang tua kita ataupun tetangga-tetangga kita yang usianya udah 40 ke atas biasanya udah nggak terlalu tertarik ya dengan dunia seperti ini, seperti itu. Jadi rata-rata orang-orang yang suka dengan produk digital itu usianya 24 sampai 35. Kemudian yang ketiga, perilaku ya. Perilaku. Nah, perilakunya dia suka jualan seperti itu ya, entah itu jualan baju,
jualan MLM misalnya, pokoknya jualan aja. Pokoknya dia suka promosi di sosmed. Ya, itu perilakunya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, perilaku yang keempat ya. Perilaku ya, suka baca buku atau suka ikutan training ya, seperti itu. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ciri-cirinya bagaimana orang yang suka baca buku atau suka ikutan training? Nah, ciri-cirinya biasanya mereka suka dengan tokoh-tokoh motivator. Biasanya mereka suka dengan tokoh seperti Ippo Santosa seperti ini, atau Robert T. Kiyosaki seperti itu ya, atau Mario Teguh misalnya. Nah, ciri-cirinya mereka suka dengan tokoh-tokoh motivator. Nah, sekarang kita akan menjaring orang-orang yang seperti ini ya. Pertama, kita akan klik di sini buat pemirsa. Ya, kemudian klik simpan pemirsa. Nah, simpan pemirsa. Kemudian di sini kita kasih judul apa ya? Penggemar produk digital ya, produk digital seperti itu. Kemudian di sini Indonesia ya, kemudian umurnya, nah umurnya kita masukkan 24 ya tadi, 24 sampai 35. 35. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Nah di sini perilaku ya, untuk perilaku ya, di sini klik jelajahi. Nah di sini ada perilaku. Nah di sini aktivitas digital. Nah ini nih, pemilik usaha kecil ya, kita klik. Nah seperti itu, pemilik usaha kecil. Nah kita rencananya akan menjaring orang yang dia tuh pemilik usaha kecil yang suka baca buku ya, seperti itu. Pemilik usaha kecil yang suka baca buku. Nah ini pemilik usaha kecil ternyata ada jumlahnya itu 30 juta orang ya, 30 juta orang di Indonesia. Sedikitnya mungkin perkiraan Facebook ada 30 juta orang. Kemudian di sini klik persempit pemirsa ya, persempit pemirsa. Nah di sini baru masukkan tokoh-tokoh motivator kayak Ippo Santosa ya, Ippo. Nah ada Santosa. Kemudian kita klik saran. Nah di sini ada lagi Mario Teguh ya, ada Jack Ma kan, ada Mark Zuckerberg, kemudian ada Steve Jobs, ada Warren Buffett, ada Robert Kiyosaki, ada Tony Robbins. Nah ini judul-judul buku ya, Think and Grow Rich, ada Rich Dad Poor Dad, ini juga judul buku ya. Ini Richard Branson tuh siapa ya, ya kayaknya tokoh juga ya. Pengembangan diri misalnya seperti ini boleh. Nah, kecerdasan emosional seperti itu ya. Nah sekarang kita akan lihat jumlah audiensnya ya. Nah di sini terlihat berdasarkan
berdasarkan data dari Facebook ya, berdasarkan data di Facebook, di Indonesia ada sekitar 320.000 orang ya, 320.000 orang laki-laki yang berusia 24 sampai 35. Kemudian dia suka jualan di Facebook ya, suka jualan di Facebook, dan dia suka membaca buku-buku motivasi bisnis seperti itu. Nah, ini berdasarkan data di Facebook ya. Tetapi ini bisa bertambah ya, karena kan tiap tahun pengguna internet di Indonesia itu terus bertambah. Jumlah pebisnis online di Indonesia tiap tahun terus bertambah. Jadi kurang ya, ini mungkin masih data lama atau saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas 320 orang ini belum bukan jumlah final, bukan finalnya gitu kan. Bukan jumlah pastinya gitu. Pastinya lebih dari ini. Pastinya mungkin ya sekitar 500.000 atau mungkin 600.000 seperti itu. Lebih dari itu. Oke. Nah, kalau ini sudah selesai, kita klik ini buat pemirsa. Ya, buat pemirsa. Nah, ya sudah siap. Ya. Nanti kita tinggal buat iklan, kemudian iklannya kita arahkan ke sini. Jadi iklannya itu akan membidik orang-orang ini, seperti itu. Jadi ya ibaratkan iklan itu sebuah sniper gitu kan, senapan sniper membidik sasaran orang seperti itu. Nah, sasarannya itu adalah ini, seperti itu. Oke, segitu dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.